Halo semuanya, di sini saya akan membahas latihan untuk minggu 10A. Seperti biasa, pastikan kalian sudah familiar dengan small note win, karena kita akan menggunakan small note win di latihan kali ini. Oke, kita mulai saja dengan latihan nomor 1. Di minggu ini, saya akan fokus ke penggunaan sub SQL mengikuti select dan from. Kita mulai dengan yang pertama. Penggunaan sub SQL mengikuti select. Skenario-nya adalah sebagai berikut. Perusahaan ingin menganalisa gaji karyawan mereka. Untuk itu, buatlah SQL untuk menampilkan daftar ID karyawan, nama depan, gaji, dan selisih gaji tiap karyawan dengan rata-rata gaji seluruh karyawan. Jadi tampilan dari hasil yang diinginkan adalah seperti ini. Di sini ada daftar ID karyawan, first name, salary, dan gap atau selisih gaji antara gaji mereka dengan rata-rata gaji karyawan. Oke, kita mulai aja. Saya sudah copy di sini sehingga kita bisa langsung kerjakan. Kita selalu mulai dari select. Saya ingin menampilkan ID karyawan, yaitu employee ID, nama depan, first name, serta gaji, yaitu salary. Employee ID, first name, dan salary ada di tabel employee. Sehingga kita bilang employees E, atau di sini E, E, E. Oke, saya jalankan ya. Sudah, jadi saya sudah mendapatkan daftar karyawan, first name, dan salary. Tinggal satu kolom yang kita inginkan, yang terakhir adalah selisih gaji dengan rata-rata gaji. Oke, sebelum mendapatkan selisihnya, pertama kita harus tahu dulu berapa rata-rata gaji seluruh karyawan. Bagaimana cara mendapatkan rata-rata gaji seluruh karyawan? Oke, kita fokus untuk buat query untuk menampilkan rata-rata gaji karyawan. Pertama, mungkin tampilkan dulu aja lah salary-nya atau gajinya dari seluruh karyawan. From employees. Oke, kita tampilkan dulu. Ya, ini adalah daftar gaji seluruh karyawan. Tapi bukan ini yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah rata-rata dari daftar ini. Karena itu kita butuh fungsi average. Average, kita kasih alias misalnya rata gaji. Kalau kita jalankan, kita tahu gajinya adalah 46.000. Oke? Nah, kalau sekarang kita kembali ke main query kita. Di sini saya sudah dapat gaji dari tiap karyawan. Kita tahu rata-rata gaji adalah 46.666. Sebenarnya kalau kita ingin menampilkan selisih antara gaji dengan rata-rata gaji, kita bisa menuliskan dikurangi 46.066 dolar. Ya, boleh saja misalnya kita tampilkan seperti itu. Muncul ya, ini adalah selisih gaji. Namun kan tidak bisa kita absolutkan seperti ini karena gaji kan bisa berubah di kemudian hari. Sehingga bukan kita tulis absolut seperti ini, tapi kita tuliskan query untuk menghasilkan rata-rata gaji tersebut. Ya, query ini kalau kita jalankan hasilnya 46.666 itu. Berarti saya bisa mengganti angka tersebut dengan query untuk menghasilkan angka rata-rata gaji karyawan tersebut. Oke, saya taruh bawah aja lah, biar gampang dilihat. Oke, kemudian ini kalau saya jalankan, sudah jalan ya. Mungkin kita tinggal kasih alias untuk kolom ini, sehingga tabelnya lebih mudah dipahami. Misalnya, selisih gaji. Oke, selesai. Itu adalah query untuk nomor 1. Mudah ya? Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2, kita diminta untuk menampilkan rata-rata kuantiti terjual produk. Rata-rata kuantiti terjual per produk.
di mana rata-rata quantity terjual per produk itu bisa didapatkan dengan menghitung ada berapa total quantity terjual di tabel order details dibandingkan dengan jumlah ragam produk terjual. Jadi ada berapa produk yang terjual. Oke, kita mulai aja. Nomor 2. Oke. Saya ingin menampilkan select rata-rata quantity terjual per produk. Total quantity terjual itu berarti ada di tabel order details. Select, kalau kita ingin mentotal berarti kita ingin melakukan sum. Od.quantity dibagi dengan ada berapa produk. Berarti kita bukan, kalau kita lihat di order details, yang pertama kita ingin menjumlahkan quantity 12 tambah 10 tambah 5 tambah 9. Nah, kemudian saya ingin menghitung itu kan total quantity-nya. Kita sum OD quantity. Nah, jumlah ragam produk terjual, apa yang ingin kita lakukan adalah kita ingin menghitung ada berapa produk ID di sini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Maka yang kita lakukan itu adalah operasi count. Ingat, produk yang sama tidak ingin kita hitung 2 kali. Jadi kita hanya menghitung untuk tiap jenis produk yang unik aja, ya. Untuk itu kita harus melakukan distinct. Apa yang kita hitung tadi? Yang kita hitung adalah product ID. Product ID di tabel order ID. Product ID. Oke. Karena kita hanya menggunakan satu tabel, kita gunakan tabel products. Oops, kok products? Tabel order details. Ya, kita jalankan. Sudah keluar. Ini adalah rata-rata produk penjualan produk. S rata apa? Quantity jual. Jika ada yang bertanya, bagaimana kalau misalnya kita tidak menggunakan order details, tapi di sini saya gunakan produk ID-nya yang ada di tabel produk, karena di tabel produk juga ada produk ID kan? Boleh saja, boleh saja. Namun, kalau kita menggunakan dari tabel produk, jangan lupa di sini kalian harus tambahkan inner join, misalnya inner join products P sekaligus dengan join condition-nya, yaitu od.productID sama dengan p.product. Oke, boleh. Hasilnya sama, ya kan? Nah, kalau hasilnya sama dan produk ID itu ada di tabel order details, maka sebenarnya kita cukup menggunakan produk ID yang ada di order details. Lebih sederhana kan? Lebih sederhana. Oke, maka kita gunakan yang lebih sederhana saja. Oke, nomor 2 selesai. Kita sudah mendapatkan rata-rata quantity penjualan per produk. Lanjut ke nomor 3. Perusahaan ingin menganalisa penjualan tiap produk dan membandingkan dengan penjualan produk lainnya. Untuk itu, buatlah SQL untuk menampilkan ID produk, nama produk, total quantity penjualan produk, serta rata-rata total penjualan per produk. Gunakan query dari nomor 2 sebagai subquery di select. Oke, sudah saya copy, sehingga kita bisa langsung kerjakan. Nomor 3, saya ingin menampilkan ID produk, nama produk, dan total quantity penjualan produk, serta rata total penjualan tiap produk. Oke, kita mulai saja. Select. Yang ingin menampilkan select. Apa yang kita tampilkan? Produk ID ya. Kolom pertama, kemudian kolom kedua adalah product name, kolom ketiga adalah total quantity penjualan produk. Karena ingin melakukan total quantity, kita sum od.quantity. S total terjual. Dari tabel apa aja ini? Product ID dan product name ada di tabel
products. Maka kita tulis products P. Oke, kita definisikan di sini P. Oke, kemudian kita gunakan juga order details. Kita tahu order details bisa langsung terhubung ke table products. Jadi kita bisa langsung hubungkan inner join order details OD on OD.product ID sama dengan P.product. Jika ada yang bertanya, kenapa di sini produknya menggunakan table products, nggak menggunakan table order details? Boleh saja jika kalian ingin gunakan dari table order details, nggak masalah. Karena kan kita di sini sudah samakan, kita joinkan produk ID order details dengan produk ID-nya produk. Sehingga kalian mau pakai produk ID yang dari table product ataupun dari table order details, tidak masalah, sama saja. Oke, katakanlah saya mau pakai dari table product, ya, selera masing-masing ya. Oke, kita sudah definisikan select from. Nah, kita lihat di sini ada sum yang merupakan aggregate function dan ada non-aggregate function. Karena kita ingin mengelompokkan total penjualan per produk, ya. Maka kita lakukan group by p.product ID. Oke, kalau kita jalankan, udah keluar nih produk ID, product name, dan total terjual. Yang ingin kita tampilkan di kolom keempat adalah rata-rata total penjualan tiap produk. Rata-rata total penjualan tiap produk itu sudah pernah kita tampilkan, yaitu di sini. Ya, ini kan. Maka kalau saya ingin menampilkan ini, ya tinggal copy paste saja. Oke, copy paste. Jangan lupa kasih kurung rata penjualan. Oke, saya taruh bawah saja supaya lebih gampang dilihat. Kemudian saya rapikan. Udah jadi seperti ini. Ya. Jadi di sini kita mempermudah untuk membandingkan antara total terjual dengan rata penjualan seluruh produk. Oke, itu nomor 3. Ya, udah. Lanjut ke nomor 4. Di nomor 4, perusahaan ingin menganalisa apakah mereka memiliki stok yang cukup untuk tiap produk yang mereka jual. Untuk itu, kita diminta untuk menampilkan ID produk, nama produk, quantity stock, serta total quantity penjualan tertinggi tiap produk. Oke, kalau mulai saja, mulai dari yang sederhana, yaitu select. Apa yang ingin kita tampilkan? Yang ingin kita tampilkan adalah product ID, kemudian product name, dan quantity stock. Itu ada di tabel di kolom units in stock. Oke, product ID, product name, dan units in stock itu ada di tabel products. Oke, maka saya tampilkan di sini. Oke, good. Kita periksa dulu apakah sudah jalan. Sudah jalan. Nah, kolom keempat yang ingin kita tampilkan adalah bukan total, kuantiti penjualan tertinggi produk tersebut. Oke, karena kuantiti penjualan tertinggi tiap produk itu beda-beda, kita fokus dulu sekarang menampilkan kuantiti penjualan produk ID 1. Misalnya saya ini ingin menampilkan kuantiti penjualan terbesar untuk produk ID sama dengan 1. Oke. Bagaimana kita bisa membuat SQL untuk ini? Nah, gampang. Kita tampilkan saja. Pertama, kuantiti penjualan adalah kuantiti dari tabel order details. Ya kan? OD. Kita kasih lah, biar jelas ya. Nah, saya tidak ingin melihat semua kuantiti penjualan, tapi saya hanya ingin melihat kuantiti penjualan untuk produk ID 1.
Karena product ID bukan merupakan aggregate function, maka kita gunakan where. Kalau ini kita jalankan, kita sudah dapatkan daftar kuantiti penjualan. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan yang terbesar dari sini? Oke, paling gampang adalah kita gunakan aggregate function max. Max akan mencari data terbesar dari daftar yang kita miliki. Kalau ini kita jalankan, kita dapatkan 80. Maka kita tahu total kuantiti penjualan terbesar untuk ID 1 adalah 80. Oke, kita kembali ke main query kita. Di main query kita ini, kita hanya perlu menambahkan satu kolom di belakang adalah total kuantiti penjualan terbesar. Oke, maka kita tinggal copy saja query yang barusan kita buat sebagai subquery. Kita masukkan sini. Kita kasih alias penjualan terbesar. Ya, saya rapikan supaya gampang dibaca. Oke. Nah, di sini kita lihat produk ID yang di sini masih produk ID absolut. Oke. Tentunya kita tidak bisa biarkan ini tetap satu. Satu ini sebenarnya apa? Satu ini sebenarnya kalau produk ID di main query-nya 1. Kalau produk ID di main query-nya 2, maka ini kita ingin menjadi 2. Intinya, subquery ini ingin mencari total kuantiti penjualan terbesar untuk produk ID di main query. Produk ID di main query adalah p.productid. Maka di sini saya tinggal tuliskan bukan 1, melainkan p.productid. Ya, kita jalankan, sudah keluar. Ya. Ini adalah data produk ID, product name, unit in stock, dan penjualan terbesar. Oke, mudah. Kita lanjut ke itu latihan-latihan untuk penggunaan SQL mengikuti statement select. Selanjutnya kita lanjut ke penggunaan SQL mengikuti statement from. Seperti yang saya sampaikan minggu lalu, SQL mengikuti statement from akan dianggap seolah seperti sebuah tabel baru. Oke? Coba kita latihan exercise 5. Di latihan kelima ini, dikatakan bahwa perusahaan hendak menganalisa kinerja karyawan mereka. Untuk itu, buatlah SQL untuk, pertama, tampilkan daftar ID karyawan, nama depan, dan total order yang dibuat oleh tiap karyawan. Oke. Saya sudah copy sih, saya tidak perlu copy lagi. Oke. Mulai dari select. Apa yang ingin kita tampilkan? ID karyawan. Berarti itu adalah employee ID. Nama depan, first name. Oke. From employees. Tulis di sini. Di sini. Kolom ketiga adalah total order. Oke, jika kita ingin step by step atau langkah per langkah, maka jangan tampilkan total ordernya, tampilkan dulu saja order yang pernah dibuat oleh tiap karyawan. Oke, berarti itu adalah order ID. Order ID ada di tabel apa? Order ID ada di tabel orders. Kita tahu orders bisa terhubung langsung dengan employee, maka kita langsung interjoin-kan saja. Jangan lupa spesifikasikan join condition-nya, yaitu e.employeeID sama dengan o.employeeID. Oke, kita kasih tahu order dari order ID. Ya, saya jalankan. Muncul ya, ini adalah daftar karyawan dan order ID yang pernah dia buat. Nah, sekarang kalau kita diminta untuk menampilkan total order yang pernah dibuat oleh tiap karyawan, sebenarnya kita menghitung. Oke, Nancy itu pernah membuat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Kemudian untuk kelompok yang lain, misalnya oleh Andrew. Ya, Andrew buat 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Maka sebenarnya saya ingin menghitung, bukan menjumlah ya,
menghitung ada berapa order ID. S total order. Oke. Karena ada aggregate function dan non-aggregate function, dan memang kita ingin mengelompokkan total order per employee atau per karyawan, maka kita harus kelompokkan atau group by a.employee ID. Oke. Kalau kita jalankan, sudah dapat ya? Ini adalah daftar karyawan dan total order yang pernah dibuat oleh tiap karyawan. Jadi, itu adalah nomor 5A. Nomor 5B, kita ingin menampilkan rata-rata total order tertinggi, dan total order terendah. Oke. Nah, kita bisa gunakan sub SQL atau query yang kita buat di nomor 5A. Asumsikan kita punya tabel, misalnya kasih nama total penjualan atau total order, atau order karyawan lah, order karyawan. Anggap kita punya tabel namanya order karyawan. Order karyawan itu isinya seperti ini. Oke, ini adalah tabel karyawan. Bagaimana kalau kita ingin menampilkan rata-rata total ordernya? Atau kita ingin menampilkan total order tertinggi. Kalau kita lihat manual, total order tertingginya berapa? 156. Total order terendahnya adalah 42. Ya, ingat, itu kalau manual. Kita sekarang coba buat pakai SQL. Oke. Sekali lagi, asumsikan bahwa kita punya tabel namanya order karyawan yang bentuknya seperti ini. Ini adalah isi dari tabel order karyawan. Saya ingin menampilkan rata-rata total order tertinggi dan total order terendah. Maka itu akan menjadi sangat gampang, ya. Yaitu tinggal kita bilang, saya ingin menampilkan average dari apa kolomnya namanya ini? Total order. Kemudian yang tertinggi adalah max, total order. Yang terendah adalah min, total order. Dari tabel apa? Kita tadi asumsikan, itu namanya adalah order karyawan. Ya, ini kalau kita jalankan akan jalan. Mungkin kita kasih alias ya, biar lebih jelas ya. Rata. Ini adalah S terbanyak. Ini tersedikit. Ya kan? Oke, selesai. Belum selesai. Kita tadi asumsikan bahwa tabel ini adalah tabel order karyawan. Tabel ini namanya tabel order karyawan. Namun kita tahu bahwa tabel ini sebenarnya adalah hasil query. Hasil query yang apa? Query ini. Maka gampang saja, kita tinggal buat subquery yang dikasih alias order karyawan, dan kita copy paste query untuk menghasilkan tabel order karyawan tersebut sebagai sub SQL mengikuti from. Ya. Sekali lagi, jangan melihat ketika sudah kompleks seperti ini, kalau kita ikuti step by step akan lebih mudah, jauh lebih mudah. Kalau kita jalankan, udah keluar. Ini adalah rata-rata total penjualan, total order yang dibuat oleh tiap karyawan, total order terbanyak yang dibuat oleh seorang karyawan, dan total order tersedikit yang dibuat oleh seorang karyawan. Itu 5B. Gampang ya? Kita ke nomor terakhir. 6. Ada A, B, C, D di sini. Kita kerjakan langsung mulai yang pertama. Di sini saya ingin menampilkan daftar bulan, tahun, dan total sales per bulan. Oke, kita mulai saja. 6A. Apa yang ingin kita tampilkan? Select bulan dan tahun. Bulan dari order pastinya ya. Bulan dari tanggal order. Untuk mendapatkan bulan dari tanggal order, kita gunakan fungsi one dari order date as bulan misalnya. Kemudian tahun, yaitu year order date as tahun. Kemudian total sales.
Total sales didapatkan dengan mengalikan antara quantity dikalikan dengan unit price. Sementara jangan ditotal dulu, ditampilkan dulu aja lah. Quantity kali unit price. Ya, dari tabel apa aja nih? Order date dari tabel orders. Kita kasih alias O, kita spesifikasikan O di sini O. Oke. Quantity dari tabel order details. Kita tahu itu bisa terhubung langsung, kita langsung joinkan saja. Order details. OD on O.order ID sama dengan OD.order ID. Oke, kita jalankan. Muncul ya, ini daftar penjualan di tiap bulan dan tahun. Nah, tapi kan kita tidak mau seperti ini. Kita jumlahkan semua, ya, yang di bulan tahun yang sama kita jumlahkan semua. Berarti kan kita ingin mengelompokkan berdasarkan bulan dan tahun. Dan kita jumlah. Kalau kita menjumlahkan berarti kita sum. Ini. Ya, karena ada aggregate function dan ada non-aggregate function, year dan month adalah function, bukan aggregate function. Maka non-aggregate function harus ada di group by. Kalau saya copy di sini, jangan copy lah, kita langsung tulis saja group by bulan dan tahun. Oke, kalau kita jalankan, kita jalankan, keluar. Bulan 7 tahun 2011, total penjualan sekian. Kita kasih alias untuk ini supaya lebih gampang dibaca as total sales. Oke. Saya taruh bawah saja biar gampang dilihat. Selesai, nomor 6A. Nomor 6B, kita diminta untuk menampilkan rata-rata total sales tertinggi, dan total sales terendah per bulan. Oke, kita gunakan query 6A mengikuti from. Sekali lagi, asumsikan kita punya data penjualan bulanan. Kita punya tabel namanya penjualan bulanan, misalnya. Tabel penjualan bulanan itu isinya seperti ini, persis. Oke. Maka jika kita ingin menampilkan rata-rata total sales, gampang saja. Kita tinggal bilang select rata-rata average total sales, ya kan? Kolomnya kan total sales nih. Kita kasih alias langsung aja ya. Rata, kemudian yang tertinggi max total sales, S tertinggi, dan terendah min total sales, S terendah. Dari tabel apa? Dari tabel penjualan bulanan. Oke, gampang ya. Jadi kalau kita asumsikan ini adalah sebuah tabel namanya penjualan bulanan, untuk mendapatkan rata-rata kolom ini, tinggal kita bikin average total sales. Yang tertinggi pakai max, yang terendah pakai min. Gampang. Sekarang kita tinggal lakukan apa? Kita tinggal masukkan subquery-nya, karena kita tahu bahwa penjualan bulanan ini bulanan penjualan bulanan ini bukan tabel beneran. Penjualan bulanan ini sebenarnya adalah query, hasil query. Maka kita tinggal masukkan query untuk menghasilkan tabel penjualan bulanan ini sebagai subquery. Saya copy paste saja ini, ya. Kemudian saya buat di sini, ya. Saya copy paste. Sudah. 6B jadi. Gampang ya? Lanjut kita ke 6C. 6C kita diminta untuk menampilkan bulan, tahun, serta total penjualan bulanan dengan total penjualan tertinggi.
Pertimbangkan kemungkinan ada lebih dari 1 bulan dengan total penjualan tertinggi yang sama. Jadi di sini hasilnya memang cuma 1, tapi kita nggak bisa langsung pakai limit. Kalau kita pakai limit 1, maka akan selamanya keluar 1 record. Bagaimana jika di kemudian hari ada bulan lain dengan total penjualan yang sama, $134.630.56, persis sama. Maka tentunya kita ingin menampilkan kedua bulan tersebut, karena kedua bulan tersebut sama-sama memiliki total penjualan tertinggi. Oke, masalah. Maka kita buat dulu lah yang paling gampang dulu ya. Yang ingin saya tampilkan adalah, oke, sekali lagi kita asumsikan kita punya tabel namanya penjualan bulanan yang isinya seperti ini. Ya, saya ingin menampilkan bulan, tahun, serta total penjualan bulanan dari tabel penjualan bulanan. Ya, gampang sekali, Pak. Saya tinggal bilang select bulan, tahun, dan total sales dari tabel penjualan bulanan. Ya, ya, gampang kan? Ini adalah tabelnya. Saya ingin menampilkan bulan, tahun, dan total sales dari tabel ini. Tabel ini kita kasih nama penjualan bulanan. Maka query-nya sederhana saja. Namun, kita tidak ingin menampilkan semua. Kita hanya ingin menampilkan yang total sales-nya tertinggi. Sekali lagi, karena ada kemungkinan lebih dari 1 bulan dengan penjualan tertinggi, maka kita tidak bisa menggunakan limit. Kita harus ubah definisinya, yaitu definisinya adalah kita tampilkan semua bulan dan tahun yang total penjualannya, total sales-nya sama dengan total sales tertinggi. Oke, berarti kriteria pencariannya adalah berdasarkan kolom total sales kan? Kita bisa bilang where total sales sama dengan penjualan tertinggi. Total penjualan tertinggi itu berapa? Kalau kita lihat manual, misalnya ya, itu 134.630. Maka kita bisa bilang itu seolah sama dengan seperti ini loh. 134.630,56 sen. $56. Ya kan? Nah, ini query-nya. Tapi sekali lagi, kita tidak bisa hardcode kan? Kita tidak bisa hardcode. Kita harus cari cara bagaimana kita bisa mendapatkan angka ini. Angka ini adalah angka total sales tertinggi. Bagaimana? Gampang. Kita tinggal bilang select max total sales dari tabel apa? Dari tabel penjualan bulanan. Ya kan? Dari tabel penjualan bulanan. Pasti nanti hasilnya adalah 630,56 dolar ini. Oke? Karena kita tahu kita bisa menghasilkan angka ini persis dengan SQL ini, atau sebenarnya angka ini dihasilkan dari query ini, maka kita tinggal ubah menjadi subquery seperti ini. Oke? Jadi, nah, tapi sekarang kita tahu, tapi sekarang kita lihat, karena kita sudah jadi konsepnya, kita harus memasukkan sub SQL-nya. Karena kita tahu penjualan bulanan ini bukan tabel beneran, melainkan sebuah query. Kita copy query untuk menghasilkan tabel penjualan bulanan tersebut. Ya, seperti biasa, kita harus masukkan sub SQL di dalam tanda kurung. Ya. Biar rapi. Oke. Penjualan bulanan di sini ada lagi, ya, kita tahu ini juga bukan tabel beneran tapi sebuah subquery. Oke. Kelihatan kompleks sekali. Ya, ini sangat kompleks. Saya pun akan kesulitan untuk memahami ini artinya apa jika saya langsung melihat bentuk kompleksnya.
Karena itu tadi saya jelaskan step by step-nya, langkah per langkahnya agar ini lebih mudah dipahami. Kita coba jalankan ya, semoga jalan. Oke, keluar ya, bulan 4 tahun 2013, total sales tertingginya adalah 134.630,56 dolar. Oke, lanjut, nomor 6. Nah, kalau nomor 6C itu tadi menampilkan satu penjualan tertinggi, 6D kita ingin menampilkan 5 tertinggi. 5 tertinggi. Sekali lagi, kita harus mempertimbangkan bahwa bisa jadi yang ditampilkan tidak hanya 5. Misalnya total penjualan tahun ke-6, bulan ke-6, 6 tertinggi itu sebenarnya sama dengan peringkat 5-nya. Maka untuk kasus itu, sebenarnya kita ingin menampilkan yang 6 peringkat. Ya kan? Karena peringkat 5 dan peringkat 6-nya hasil total sales-nya sama. Oke? Kita coba lihat dulu lah datanya ya untuk bisa lebih memahami. Kita lihat data total penjualannya. Kalau kita lihat manual, sebenarnya yang ingin kita tampilkan itu kan mirip kalau kita urutkan seperti ini, kemudian kita ingin menampilkan 5 tertinggi. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa nggak di limit aja? Kita order, kita limit 5. Ya, karena alasan yang tadi, bisa jadi kalau peringkat 6-nya ini sama persis, saya ingin tampilkan dua-duanya. Ya kan, nggak hanya 5, tapi yang 6 juga, kalau yang peringkat 6-nya sama persis total sales-nya. Ya kan? Intinya, saya ingin menampilkan total sales dengan nilai total sales atau nilai total penjualan lebih besar atau sama dengan dari angka total sales 5 terbesar. Ya kan? 5 terbesar, angka total sales-nya adalah 77.476,26 dolar. Maka semua bulan dengan total penjualan di atas atau sama dengan angka ini ingin kita tampilkan. Oke, jadi jelas ya, itu spesifikasi query yang ingin kita buat. Oke, kita mulai dulu aja. Saya ingin menampilkan bulan, tahun, dan total sales dari tabel penjualan bulanan. Ya, sekali lagi kita anggap penjualan bulanan. Kita anggap ini adalah sebuah tabel penjualan bulanan. Oke, kita tahu tadi kita buat spesifikasinya kan sudah bahwa yang ingin kita tampilkan hanya yang total sales-nya lebih besar sama dengan dari 77.476,26 dolar. Ya. Kalau ini kita lakukan, otomatis nanti kita akan mendapatkan 5 data ini. Ya kan? Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita bisa mendapatkan angka ini? Gampang. Ya. Saya tinggal tampilkan select total sales dari tabel apa? Dari tabel ini kan? Tabel ini adalah tabel penjualan bulanan. Tabel penjualan bulanan. Kemudian pastikan kita urutkan order by total sales. Oke, sekarang urutannya sudah sama seperti ini. Nah, kita ingin mendapatkan yang kelima. Karena kita ingin menghitung total penjualan yang sama itu satu kali, ya kan? Misalnya ada bulan-bulan dengan total penjualan yang sama persis, itu harus dihitung cuma satu kali. Maka kita di sini tampilkan bukan hanya total sales, tapi distinct. Untuk memastikan angka total penjualannya itu unik yang ditampilkan. Nah, oke, sekarang sudah unik. Bagaimana kalau saya ingin mendapatkan yang kelima? Maka saya harus menspesifikasikan mulai dari indeks keberapa data yang ingin kita tampilkan. Kita bisa menggunakan limit. Pertama, kita spesifikasikan indeks mulai dari indeks berapa yang ingin kita ambil. Kita hitung. Ini indeks ke 0, ingat, SQL mulai dari indeks ke 0, ini indeks ke 0, ke 1, ke 2, ke 3, ke 4. Ini yang ingin kita ambilkan.
mulai dari indeks ke-4. Maka kita bilang limit 4. Yang ingin kita ambil berapa banyak? 1. Ya, hanya ini aja. Maka kita bilang 4,1. Oke? Kalau ini kita jalankan, kita akan dapatkan 77.476,26 sen ini. Oke, karena kita sudah dapat query-nya, maka kita bisa hapus angka absolut ini dengan subquery yang menghasilkan angka tersebut. Ya, sudah jadi? Belum. Sekali lagi, di sini ini adalah asumsi kita. Ini hanyalah alias dari SQL untuk menghasilkan penjualan bulanan. Untuk menyelesaikan query ini, kita harus masukkan query yang kita gunakan untuk menghasilkan penjualan bulanan tersebut. Ya, kita masukkan. Jangan lupa ini kasih alias, kita kopikan di dalam tanda kurung ini ya. Saya rapikan. Oke, hal yang sama saya lakukan di sini. S penjualan bulanan. Oke, select month. Sini saya rapikan. Ups. Udah. Jadi, kita jalankan. Keluar. Ya, ups. Getting total sales. Kok keluar semua? Sebentar, saya ada salah copy. Ini pasti salah copy. Di mana salahnya? Saya kembalikan dulu. Distinct total sales. Oke. Harus hati-hati karena tidak. Oke, di sini. Oke, ini untuk bikin subquery-nya. Sekarang kita masukkan lagi. Paste. Masukkan di sini. Di sini adalah subquery-nya, aliasnya. Saya masukkan. Total sales. Sebentar. Select distinct total sales. Oke. Saya tahu salahnya di mana. Saya lupa untuk mengurutkan total sales berdasarkan dari yang tertinggi ke rendah. Ya, itu penting ya, jangan salah. Jangan lupa. Udah, kita udah dapatkan 5 tertinggi. Oke, masih berantakan karena ini kan urutannya masih nggak benar. Ya, tinggal kita urutkan karena itu juga kebutuhan dari soalnya, yaitu harus diurutkan dari penjualan tertinggi ke terendah. Maka di sini kita harus urutkan, order by, kolom apa? Kolom total sales, discounting. Oke, kalau kita jalankan, udah urut. Itu adalah SQL untuk menghasilkan daftar bulan dengan 5 penjualan tertinggi. Ya, semoga membantu. Ingat sekali lagi, ketika kita menggunakan sub SQL, kita mirip mengerjakan sebuah puzzle. Kerjakan dulu potongan-potongannya. Setelah kita yakin potongan-potongannya berjalan dengan baik,
kita rangkai menjadi satu rangkaian SQL yang besar. Semoga membantu.